Halo teman-teman mahasiswa, berjumpa lagi pada perkuliahan metode numerik. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas materi metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, jadi kita akan menyelesaikan suatu persamaan linear. Dari metode eliminasi Gauss ini, kita bisa menggunakan metode ini dengan mengubah suatu persamaan linear menjadi bentuk persamaan AX sama dengan B. Nah, di mana AX dan B ini kita buat dalam suatu matriks. Nah, pada materi di sini kita mengerjakan secara manual. Namun, pada video ini kita akan fokus dalam pembahasan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi untuk menyelesaikannya nanti, teman-teman harus membuat ke dalam bentuk matriks A, matriks X, dan matriks B. Di mana matriks A itu berisi koefisien-koefisien dari suatu variabel. Nah, X-nya ini, matriks X berisi variabelnya, dan B ini adalah berisi hasil dari persamaan linear tersebut. Nah, nanti penyelesaiannya kalau secara manual, penyelesaian dilakukan dengan back solving, yaitu mulai dari baris paling bawah dilanjutkan dengan baris paling atas. Nah, kalau metode eliminasi Gauss, untuk memperoleh penyelesaiannya, sebelumnya kita akan membuat segitiga bawah. Jadi dalam matriks tersebut kita akan menolkan semua bilangan yang ada di bawah dari diagonal utama. Nah, diagonal utama itu yang ini ya. Nah, semua nilai di bawah diagonal utama ini harus bernilai 0. Nah, ketika semua nilainya sudah 0, maka kita sudah dapat memperoleh nilai dari masing-masing variabelnya, yaitu dengan melakukan back solving. Itu kalau secara manual. Nah, pada materi sudah saya jelaskan juga semua langkah-langkah penyelesaiannya secara manual. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri secara mandiri. Nah, kemudian kalau untuk metode eliminasi Gauss-Jordan itu adalah kelanjutan dari metode eliminasi Gauss. Di mana kalau metode eliminasi Gauss-Jordan setelah mengubah persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B, selanjutnya kita akan membuat bentuknya menjadi hanya diagonal utamanya saja yang memiliki nilai. Selanjutnya di bawah diagonal utama dan di atas diagonal utama semuanya harus bernilai 0. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, selanjutnya kita dapat menyelesaikan kita atau mengetahui nilai dari setiap variabel. Jadi untuk proses pengerjaannya lebih panjang eliminasi Gauss-Jordan. Tapi untuk hasilnya kita lebih mudah memperoleh hasilnya untuk metode eliminasi Gauss-Jordan. Karena nanti kita langsung peroleh nilai X2 dan X1-nya. Karena di sini untuk contoh nomor 1 hanya ada dua variabel ya, X1 dan X2. Nah, sekarang kita akan melakukannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi untuk contoh soal yang sama, kita menggunakan eliminasi Gauss terlebih dahulu. Selanjutnya kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Sekarang kita coba dulu.
Nah, di sini untuk nomor satu dulu ya. Nomor satu ini soal yang ada pada materi, saya pindahkan. Jadi pada nomor satu kita disuruh untuk menyelesaikan persamaan linier untuk persamaan linier yang pertama 2x1 dikurang 3x2 sama dengan negatif 2. Kemudian 2x1 tambah x2 sama dengan 1. Ini kita diminta mencari nilai x1 dan x2-nya berapa dengan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, langkah yang pertama adalah kita membuat persamaan linier ini ke dalam matriks AX sama dengan B. Nah, berarti matriks A-nya adalah semua koefisien yang ada pada variabel. Nah, karena di sini ada dua persamaan linier dan ada dua variabel, maka nanti untuk matriks A akan menjadi matriks 2 kali 2, di mana barisnya 2 karena ada dua persamaan, kolomnya 2 karena ada dua variabel. Berarti di sini matriks A-nya akan menjadi 2, kemudian negatif 3, selanjutnya 2, dan 1. Nah, 2 ini diperoleh dari 2x1. Negatif 3 diperoleh dari negatif 3x2. 2 diperoleh dari 2x1. 1 ini diperoleh dari x2. Nah, ini matriks A. Kemudian, matriks X-nya adalah X1 dan X2. Jadi di sini kita tulis X1, kemudian bawahnya X2. Nah, selanjutnya ada sama dengan, kita enter. Kalau udah sama dengan, harus enter ya, supaya tidak menjadi rumus. Kemudian matriks B-nya adalah nilai dari persamaan linear tersebut. Berarti negatif 2 sama 1. Nah, ini matriksnya. Nanti teman-teman bisa berbagus dia, dikasih rata tengah. Nah, untuk membedakan matriksnya, kita bisa di sini teman-teman ganti dengan warna. Kita ganti warna ininya ya, backgroundnya ya. Nah, jadi kita buat warnanya supaya pisah warna matriksnya. Nanti nih teman-teman bisa ganti, terserah teman-teman. Mau warna matriksnya warna apa? Ini saya pakai warna yang terang saja. Hmm, untuk pembeda. Selanjutnya, pada materi penyelesaian di materi, di situ dijelaskan setelah membuat matriks ini, kita akan menyelesaikan matriks pada baris kedua, kolom pertama. Nah, diagonal utamanya tuh yang ini ya. Diagonal utamanya itu yang ini. Nah, ini diagonal utama. Nah, kalau metode eliminasi Gauss, kita mengnolkan bilangan yang ada di bawah diagonal utama. Berarti nanti yang akan dinolkan adalah angka 2 ini. Berarti kita harus mengnolkan angka 2 ini, dia terletak pada baris kedua. Berarti nanti di sini yang kita nolkan adalah baris kedua. Baris kedua kita bisa nolkan dengan mengurangi dengan angka 2 yang ada pada baris pertama. Nah, oleh sebab itu, operasi baris elementernya atau OB-nya, OB ini operasi baris elementer atau operasi yang dilakukan. Teman-teman bisa tulis OB begini atau teman-teman langsung ke rumusnya. OB-nya
adalah baris kedua kita kurangi dengan baris pertama. Nah, ini teman-teman bisa blok dia sepanjang matriksnya, kemudian kasih ke tengah dan diberi warna. Nah, ini boleh seperti ini ya. Nah, operasinya adalah baris kedua kita kurangi dengan baris pertama. Nah, untuk menguranginya kita copy dulu. Di sini kita copy. Nah, teman-teman bisa copy langsung ya, karena belum ada rumusnya. Nah, selanjutnya di sini kita kasih rumus. Rumusnya adalah baris kedua kurang baris pertama. Jadi kita kasih sama dengan, nah kita kurangi di matriks di atasnya. Baris kedua kita klik, kita kurangi dengan baris pertama di atas. Kemudian enter. Nah, hasilnya nih 0. Karena baris kedua kolom pertama ini sudah kita membuatkan rumus, maka seluruh baris kedua harus harus mendapatkan perlakuan yang sama. Di sini juga kita buat sama dengan baris keduanya untuk kolom kedua, berarti yang ini. Kita kurangi dengan baris pertama, kemudian enter. Kemudian pada kolom ini adalah kolom untuk variabel X. Jadi rumusnya tidak berlaku karena ini variabel. Kita langsung ke kolom matriks B. Di sini kita lakukan hal yang sama. Berarti sama dengan baris keduanya 1, kita kurangi dengan baris pertama. Enter. Nah, hasilnya 3. Nah, sudah 0 ya. Di sini kita sudah memperoleh angka 0 untuk bilangan di bawah diagonal utama. Berarti menurut eliminasi Gauss, prosesnya sudah selesai. Kita langsung dapat memperoleh nilai X2 dan X1 dengan melakukan back solving, yaitu penyelesaian dari bawah. Berarti kita mulai dari X2-nya dulu. X2-nya di sini kita peroleh sama dengan enter dulu ya. Kita peroleh nilai X2-nya tuh berapa? X2-nya ini kalau menurut hasil yang ada di sini, X2-nya kita peroleh adalah 4X2 sama dengan 3. Sesuai seperti di materi ya. Berarti kalau ditanya nilai X2-nya berapa, berarti X2-nya ini kita peroleh hasilnya dari bilangan 3 ini kita bagi dengan 4. Nah, kita lakukan hal ini di sini, rumus ini. Berarti X2 sama dengan nilai yang 3 ini kita bagi dengan nilai 4. Kemudian kita enter. Nah, inilah hasil untuk X2. Kalau di materi hasilnya 3/4, itu dalam bentuk pecahan. Kalau di Excel itu hasilnya dalam bentuk desimal 0,75. Nah, ini hasilnya sama ya. Karena 0,75 ini kalau dibuat dalam bentuk pecahan, tidak lain hasilnya adalah 3/4. Nah, ini kita kasih rata tengah dulu biar bagus. Nah, ini untuk yang X2. Selanjutnya, teman-teman lihat untuk yang X1. Kalau untuk yang X1, nah berdasarkan materi, berarti kita peroleh hasilnya adalah 2X1. Nah, kolom yang pertama ini adalah kolom X1 semua ya. Dan kolom ini adalah kolom X2 semua.
seperti yang ada pada soal. Berarti baris pertama ini hasilnya adalah 2x1 dikurang 3x2 sama dengan negatif 2. Berarti karena dicari x1-nya, berarti kan nanti di sini 2x1. 2x1 sama dengan negatif 2. Berarti ini jadi positif ya. Ditambah 3x1, 3x2 ya. Ditambah 3x2. Berarti kalau x1-nya sendiri sama dengan negatif 2 ditambah 3x2 dibagi dengan 2. Nah, berarti yang teman-teman masukkan di Excel adalah rumus yang paling bawah ini yang sudah kita cari. Berarti nanti di sini nilai untuk X1 sama dengan hasilnya adalah negatif 2, negatif 2 yang di atas. Kita kurung dulu ya untuk menyelesaikan nilai yang ada pada pembilang karena ini pecahan. Berarti buka kurung, negatif 2-nya kita klik, kita tambah dengan 3 karena di sini negatif, udah berubah jadi positif. Berarti teman-teman bisa tulis ditambah 3 dikali X2. Berarti kita klik yang di atas ini. Kemudian tutup kurung, kita bagi dengan 2. 2 yang ini ya. Kemudian enter. Hasilnya adalah 0,125. Sedangkan di materi hasilnya adalah 1/8. Itu sama ya. 1/8 itu tidak lain adalah 0,125 bentuk desimalnya. Nah, ini untuk eliminasi Gauss yang nomor 1. Selanjutnya, pada soal ada eliminasi Gauss untuk nomor 2. Nah, itu dia ada 3 soal. Dia ada 3 persamaan. Jadi, untuk persamaannya itu ada 3. Nanti kolomnya itu tergantung variabelnya. Di sini variabelnya ada 3. Berarti nanti akan ada 3 baris dan 3 kolom. Karena persamaannya ada 3 dan variabelnya ada 3. Nah, ini teman-teman bisa buat dengan menggunakan cara yang sama. Berarti kalau ini dibuat ke dalam bentuk matriks, matriks A-nya akan menjadi 1. Nah, ini kan 1. Untuk persamaan pertama 1. Terus kolom kedua ini akan menjadi 2. Kemudian 1. Selanjutnya, kolom keduanya 3x1. Berarti 3x1 berarti sini 3. 4x2 nih 4. Ini x3-nya nggak ada. Berarti di x3 dia 0. Kemudian di sini ada 2, 10, kemudian 4. Nah, itu matriks A. Kemudian matriks X-nya berarti ada X1, kemudian X2, dan X3. Ini X1, X2, X3. Nah, kemudian kita pisah dengan tanda sama dengan, enter. Terus matriks B-nya adalah matriks hasil di sini. Berarti 3, 3, 10. Nah, ini teman-teman bisa pisahkan dia dengan warna seperti tadi. Berarti teman-teman kasih warna, saya kasih rata tengah dulu. Teman-teman kasih warna, ini untuk matriks A.
Nah, warnanya misalkan di sini warna biru. Kemudian ini untuk matriks X. Matriks X-nya warna orange bisa. Ini matriks B. Matriks B saya kasih warna hijau. Nah, setelah itu akan ada perintah operasi. Nah, berarti yang pertama adalah yang kita nolkan semua yang ada pada diagonal utama. Kita nolkan dulu angka 3-nya, kemudian nolkan dulu angka 2, selanjutnya nolkan angka 10. Atau teman-teman punya ide yang lain, bisa menolkan 2 dulu, baru 3. Itu terserah dari teman-teman. Yang diri tahu dari eliminasi Gauss adalah di bawah diagonal utama, hasilnya harus 0. Mengenai urutannya, mana yang dienolkan terlebih dahulu, itu dari teman-teman saja. Nah, kalau kita ikutin dari materi, yang pertama kita nolkan adalah baris keduanya. Nah, di sini baris kedua perintahnya berdasarkan dari materi adalah B2 kita kurangi dengan 3B1. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini teman-teman lihat pada baris kedua ini kan angkanya 3. Baris pertama angkanya 1. Ketika baris kedua yang bernilai 3 ini kita kurangi dengan baris pertama yang kita udah kalikan 3, kan ini 3B1. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Berarti nanti 3 ini kita kurangi dengan 3 yang di atas. Sehingga nanti di sini hasilnya adalah 0. Nah, ini kita copy dulu. Karena belum ada rumus dari matriks ini, hanya tulis, hanya kita masukkan manual angkanya. Berarti nanti saat di copy, kita bisa klik yang tanda ini, yang artinya seluruh isinya sama persis dengan yang di atas. Sekarang kita lakukan operasi seperti perintah OB. Berarti di sini, di baris keduanya, kita masukkan formulanya. Berarti sama dengan B2, berarti yang ini kita kurangi dengan angka 3, kita tulis, kita kali dengan B1. Kemudian enter. Hasilnya 0. Sekarang kita berlakukan hal yang sama, semuanya untuk B2 ini semua. Kita gunakan perintah OB. Berarti di sini sama dengan 4 kita kali dengan 3 dikali, kita kurangi ya, 4 kita kurangi dengan 3 dikali B1, berarti 2. Hasilnya negatif 2. Selanjutnya yang ini sama dengan B2-nya adalah 0. Kita kurangi dengan 3 dikali B1 yang di atas. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sini. Sama dengan B2. B2-nya ini. Kita kurangi dengan 3 dikali B1-nya ini. Enter. Nah, hasilnya adalah negatif 6. Nah, ini sudah 0 nih di sini. Selanjutnya kita nolkan lagi yang di bawah sini. Nah, di bawah sini kita nolkan, berarti kita bisa kurangi dengan B1 juga yang di atas. Karena di sini 2, berarti kita kurangi dengan 2B1. Satu ini kita kalikan 2 dulu. Nah, ini kita bisa copy di sini. Nah, perintahnya nanti di sini dikali 2, bukan dikali 1 lagi. Berarti ini B-nya jadi B3 ya, karena baris ketiga.
Di perintahnya B3 dikurangi 2B1. Nah, selanjutnya di sini karena sudah mengandung rumus, maka yang kita copy adalah nilainya saja. Kita tidak mengcopy semua kayak tadi. Kita mengcopy nilainya saja. Karena kalau kita copy semuanya di sini, maka beserta rumus-rumus yang sudah kita masukkan di atas akan ikut tercopy. Sehingga akan merubah susunan nilai yang ada di atas. Kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang ini. Jadi yang kita ambil nilainya saja tercopy tanpa rumusnya. Nah, konsekuensinya bentuk matriksnya juga, warnanya juga akhirnya tidak keikut. Berarti nanti kita warnai sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan rumus OB untuk B3. Berarti di sini sama dengan masukkan rumus B3-nya, kita kurangi dengan 2 dikali dengan B1 di atas. Enter. Nah, ini hasilnya udah 0. Kemudian di sebelahnya B3-nya semua berarti harus berlaku rumus yang sama. Sama dengan B3 ini, B3 itu artinya baris ketiga ya. B3 dikurangi 2 dikali baris pertama. Kita ke baris pertama di atas. Nah, enter. Selanjutnya di sini sama dengan baris ketiga, kita klik, kita kurangi dengan 2 dikali baris pertama di atas. Enter. Terus yang terakhir sama dengan baris ketiga, kita kurangi dengan 2 dikali baris pertama di atas. Enter. Nah, hasilnya 4. Nah, sekarang tinggal di sini nih. Ini kita warnai dulu. Hmm. Sekarang tinggal 0 yang di bawah ini ya. Ini kita bisa warnai dulu. Ini warna biru. Nah, ini tadi warna jingga. Ini warna hijau. Kemudian kita lanjut operasi berikutnya lagi. Karena di sini sudah 0, 0, nanti kita nolkan yang 6 dulu. Nah, kita copy dulu ini OB-nya. Kita bisa copy pakai yang ini. Rumusnya adalah B3 kita tambah ya. Tambah dengan 3B2. Dan kenapa rumusnya seperti ini? Karena di baris ketiga ini adalah 6. Dan di baris kedua ada negatif 2. Jadi supaya negatif 2-nya akan menjadi negatif 6, maka kita kalikan negatif 2 ini dengan 3. Sehingga nanti di sini menjadi negatif 6. 6 kita tambah dengan bilangan negatifnya, maka nanti di sini hasilnya 0. Kenapa tidak ditambah dengan baris pertama? Karena rumus di atas semuanya baris pertama. Karena ketika kita tambah dengan baris pertama, nanti baris ketiga yang di kolom pertama ini akan berubah juga nilainya. Karena di kolom pertama pada baris pertama ini ada angka 1 yang memiliki nilai. Oleh sebab itu, pada baris ketiga di sini kita menggunakan baris keduanya supaya nanti nilai pada baris ketiga kolom pertama ini tidak berubah karena nanti formulanya adalah kita menjumlahkan dengan baris kedua yang ada
pada kolom pertama ini. 0 ketemu 0, berapapun perkaliannya akan menjadi bernilai 0. Sehingga nanti tidak akan mengganggu nilai yang ada pada baris ketiga ini. Nah, sekarang kita coba. Jadi kita copy angkanya saja. Nanti matriksnya teman-teman warnai sendiri. Karena di sini ada formula. Udah ada formulanya supaya angka yang di atas ini tidak berubah. Oke, kita masukkan rumus untuk baris ketiga. Teman-teman lihat ya, ini kan udah 0. Dia nggak akan berubah 0. Sama dengan, nah, baris ketiganya ditambah 3 dikali baris kedua. 0 ini. Nah, tetap 0. Jadi dia tidak akan merubah angka 0. Selanjutnya 6 ini berarti sama dengan baris ketiga, berarti 6 ditambah 3 dikali baris kedua. 0 juga, jadi ini 0, ini juga 0, rumusnya sama. Nah, kemudian yang ini berarti sama dengan baris ketiga dikali, ditambah 3 dikali baris kedua. Hasilnya adalah negatif 7. Kemudian yang terakhir di sini sama dengan baris ketiga ditambah 3 dikali baris kedua yang ini. Masuknya adalah negatif 14. Nah, ini teman-teman bisa kasih warna supaya kelihatan sama dengan yang di atas. Kita kasih warna hijau dulu, kemudian ini warna jingga, ini warna biru. Nah, jadi semua angka yang ada di bawah diagonal utama ini sudah 0. Berarti penyelesaiannya udah selesai. Kita langsung bisa mencari nilai X3, X2, dan X1. Kita lakukan back solving. Berarti X3 dulu. X3-nya sama dengan, oh ini teman-teman bisa juga ya, nggak harus enter. Ini sama dengan terus tab. Nah, nanti dia bisa ke samping. Nah, X3-nya ini berarti nanti sama dengan negatif 14 kita bagi dengan negatif 7. Nah, hasilnya adalah 2. Kemudian untuk X2-nya tab. Nah, X2-nya itu sama dengan X2-nya kita langsung lihat rumus pada materi. Pada materi ini sudah dijabarkan sehingga nanti kita dapat nilai X2-nya itu sama dengan, kita buka kurung dulu, nanti negatif 6. Negatif 6 tuh dari sini ya, buka kurung, negatif 6 ini kita klik, kita tambah dengan 3 kali X3, berarti 3 dikali X3-nya, kita udah dapat 2. Nah, tutup kurung dibagi dengan negatif 2. Negatif 2 dari sini. Karena tadi di sini kan negatif 3 udah pindah ruas jadi positif. Sehingga kita tulis saja. Kemudian enter. Hasilnya 0. Untuk X1 sama dengan hasilnya menurut rumus ini kita peroleh 3. Berarti sama dengan 3 yang ini. Kita kurangi dengan 2
2 dikali X2. X2-nya dapat 0. Kemudian dikurangi X3. Hmm. Kurangi 1 dikali X3. Atau satunya nggak usah ditulis, langsung X3 bisa. Ini X3-nya. Hasilnya adalah 1. Nah, sama dengan materi ya. Ini cara menggunakan Excel. Nah, ini untuk eliminasi Gauss. Jadi fokusnya hanya mengenolkan yang ada di bawah diagonal utama. Nah, kalau Gauss Jordan, ini teman-teman bisa copy, taruh di belakang untuk Gauss Jordan. Ini nanti namanya adalah Gauss Jordan, tapi untuk yang nomor 1, ini Gauss Jordan. Nah, kalau Gauss Jordan berarti setelah menyelesaikan Gauss dapat 0 di bawah diagonal utama, kita mengenolkan lagi yang di atas diagonal utama. Berarti nanti kita tambah rumus. Ini kita hapus dulu. Berarti kita tambah rumus lagi. Ada OB berikutnya. Untuk menyelesaikan yang di atas diagonal utama. Nah, rumusnya berarti adalah rumus yang untuk mengenolkan angka negatif 3 ini. Nah, berarti perintahnya nanti adalah 4 B1, karena mau nolkan yang di baris pertama, berarti di sini akan menjadi 4 B1, kemudian ditambah dengan 3B2. Berarti nanti di sini 4B1, berarti 4 dikali negatif 3. Hasilnya nanti akan menjadi negatif 12. Kita tambah dengan 3B2. Berarti 3 dikali baris kedua ini. 3 kali 4 berarti 12. Nanti akan menjadi negatif 12 ditambah 12. Sehingga di sini akan menjadi 0. Nah, kita coba dulu. Jadi yang kita copy adalah angkanya saja, supaya rumus di atas tidak berubah. Oke, kita masukkan rumusnya. Sama dengan 4B1. Jadi 4 dikali B1. Ini ditambah 3 dikali B2-nya yang ini. Oke, enter. Nah, ini hasilnya 0. Karena ini kita lakukan OB, maka baris semua baris pertama juga harus dilakukan OB. Berarti ini sama dengan 4 dikali B1-nya yang ini ditambah 3 dikali B2-nya yang ini. Enter. Selanjutnya yang ini juga sama. Sama dengan 4 dikali B1-nya yang di atas ditambah 3 dikali B2-nya yang di bawah. Oke. Berarti nanti hasilnya X1-nya, ini teman-teman ini bisa warnai dulu. Ini juga diwarnai supaya kelihatan sama dengan matriks yang di atasnya. Nanti di sini hasilnya X1, X1-nya sama dengan X2 dulu ya, back solving. Oke, sorry. X2-nya sama dengan, berarti 3 kita bagi dengan 4. Nah, hasilnya 0,75. Kemudian X1-nya sama dengan, nanti sama dengan ini 1 kita bagi dengan 8.
Oke, berarti nomor satu X dengan nomor satu Gauss dengan Gauss Jordan ini hasilnya sama. Cuman cara Gauss Jordan lebih panjang, namun hasil akhirnya lebih mudah dihitung. Kalau eliminasi Gauss, dia punya langkah lebih pendek, cuman nanti saat penyelesaian, dia angka-angka persamaannya masih lebih banyak. Kalau ini sudah cukup langsung cepat kita dapat X2 dan X1. Jadi kira-kira ini penyelesaian Gauss dan Gauss Jordan dengan menggunakan Microsoft Excel. Mudah-mudahan tutorial ini dapat teman-teman ikuti dengan baik. Selamat berlatih ya, teman-teman. Sampai jumpa.